Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Jiang Chen, yaitu di part ke-9. Langsung saja. Bisa kualat godain janda imut, bisa kepincut dan cerat-cerit. Cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Suling Er di sana dan penyakitnya yaitu meridian pemotong yin surgawi, dan itu adalah penyakit bawaan dan tidak dapat dihapus karena sudah terintegrasi dengan asalnya ya Mok. Dan penyakit itu juga berarti bahwa seseorang tidak dapat berkultivasi ya Mok. Oleh karena itu disebut sebagai penyakit akhir dunia kultivasi. Singkatnya, senior akan menggunakan kekuatan ini untuk membantu Suling Er membersihkan sumsum tulang dan menghilangkannya, lalu membentuk kembali tubuh fisiknya dan menciptakan fisik yang cocok untuk kultivasi ya Mok. Tapi tiba-tiba Patriark di sana pun menoleh ke arah sesuatu. Ternyata ia pun merasakan kehadiran dari kaisar itu dan ia pun berkata, penyusup. Tapi ia pun terkejut sambil berkata, apa? Kaisar Agung Yan Ji Yuan dok? Lalu Yunlan di sana pun bertanya, kakek, apakah Anda mengatakan bahwa orang itu adalah Kaisar Agung Yan? Sambil terlihat muka bahagia dari kaisar itu, lalu Yunlan pun berkata lagi, itu salah satu tokoh teratas dalam ras manusia dan dia sepopuler dengan para guru suci dari tanah suci utama. Tapi tiba-tiba Yunlan di sana pun terkejut karena mendengar Jiang Chen yang berkata, Yunlan, apakah kamu sudah menyiapkan mandi obat yang aku minta untuk persiapan sebelumnya? Lalu Yunlan di sana pun menjawab, ya sudah guru. Sambil ia berada di samping gentong besar itu, lalu ia pun membuka tutupnya. Ternyata ia pun terkejut sambil berkata, ini berbau. Sambil terlihat isi gentong itu yang berkobar membara hingga membuat Yunlan di sana pun terbengong. Lalu Patriark di sana pun berkata, Yunlan, apa yang kau tambahkan untuk membuatnya begitu harum? Lalu Yunlan pun menjawab, itu adalah tanaman yang master suruh aku petik di belakang halaman. Sambil terlihat kaisar juga yang terbengong berkata, wah nak, kau bisa mencium baunya ya? Dan Jisuan di sana pun berkata, ayah, yang ini zikau itu adalah buah kering dari tanaman jahe. Kardamon putih menghangatkan bagian tengah tubuh dan meningkatkan peredaran qi, memperkuat lambung. Dan itu juga amomum, nama obat tradisional Tiongkok untuk tanaman dalam keluarga jahe. Buah pala untuk mengobati diare defisiensi dan disentri dingin. Pala memiliki rasa pedas, hangat dan astringen. Masuk ke pangkal tengah, dapat menghangatkan limpa dan lambung, menguatkan usus besar dan menghentikan diare. Akar kostus, nama tanaman herbal tradisional Tiongkok. Akar kering dari tanaman Asteraceae aucklandia lapadense. Angelica dahurica, nama tanaman herbal tradisional Tiongkok untuk tumbuhan herbal tinggi yang bersifat tahunan. Dan juga lengkuas merupakan tumbuhan herbal tahunan dari keluarga jahe. Kaempferia galanga memiliki rimpang yang besar. Juga termasuk kayu manis, cengkeh, merica, bunga pekak, jintan, jahe, jahe kering, dan sebagainya. Fungsi utama dari 13 rempah adalah membersihkan panas dan detoksifikasi. Sambil terlihat Yunlan di sana yang terbengong memandangi ramuan itu. Sambil kaisar pun memandangi itu bergumam, aku mengerti, sebenarnya tanaman herbal yang ditanam di halaman belakang senior sepertinya adalah benda fana. Tapi sebenarnya semuanya adalah tanaman herbal yang berharga, yang disebut sebagai hal-hal ilahi di dunia yang tidak terlihat, yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Sambil terlihat Yunlan yang makin ngiler di sana memandangi ramuan itu hingga membuat Jiang Chen di sana pun bertanya-tanya. Lalu Jiang Chen di sana pun berkata, Yunlan, 5 indera Ling Er telah sepenuhnya disegel olehku dengan jarum perak dan tidak bisa merasakan apapun dari dunia luar. Kau bisa meletakkannya di sebuah bak kayu dan memberinya mandi obat. Sambil terlihat Ling Er yang kepalanya ditusuk beberapa jarum akupuntur dan tidak sadarkan diri. Lalu Jiang Chen pun melihat ke arah kaisar itu sambil berkata, ngomong-ngomong, di sana kekayaan palsu. Bagaimana mereka bisa tahu tempat ini? By the way, maksud dari kekayaan palsu adalah semuanya dibarter dengan barang ya Mok, bukan uang. Sambil terlihat Yunlan yang membantu Ling Er dan di sana ia pun berkata, guru, Ling Er masih mengenakan pakaian. Apakah itu akan mempengaruhi efek mandi obatnya? Di sana Jiang Chen pun berpikir keras, lalu ia pun berkata, efeknya memang akan menjadi kurang optimal, tapi Ling Er tetap seorang perempuan. Tetapi lakukan sesuai dengan keinginanmu. Mandi obat ini
bisa berlangsung lama. Mengenai prosesnya terserah padamu. Sambil terlihat Yunlan yang segera menceburkan Ling Er itu ke gentong. Lalu Jiang Chen pun berkata lagi, setelah mengurus Ling Er, mari kita sambut tamu. Dan Yunlan di sana pun berkata, iya master. Lalu ia pun mendekati kaisar itu bersama Ji Xuan. Dan Yunlan pun berkata, para tamu, guru menyambut Anda. Sambil terdengar kaisar di sana terkejut berkata, apa master, senior Jiang Chen adalah gurumu? Lalu Yunlan di sana pun berkata, Tuan mendapatkan perhatian dari sang guru dan keberuntungan Tuan sungguh tak terduga. Lalu kaisar di sana pun berkata, dapat berguru di bawah senior sang pemimpin suci Qin Yun memang memiliki nasib yang baik. Sambil ia pun bergumam, aku tidak mengharapkan tindakan Qin Yun Holy Land begitu cepat. Tidak, kita juga harus mencari cara. Lalu ia pun berkata, Ji Xuan, ketika kita bertemu dengan seniorku, kita harus tetap di sini meskipun itu hal yang memalukan untuk dilakukan. Sambil terlihat Ji Xuan di sana yang bertanya-tanya. Lalu Ji Xuan pun berkata, ayah, kenapa begitu? Lalu kaisar pun menjawab, meskipun aku sudah memberikan segel Kaisar Agung Yan kepada senior dan dia juga menerimanya, namun sekarang sebagai seorang ayah, aku masih merasa bahwa melakukannya tidak terlalu aman. Sambil ia melihat kedekatan Jiang Chen bersama Patria itu, lalu kaisar pun berkata lagi, lihatlah Xing Juzi, dia benar-benar membuat generasi muda menyembah senior sebagai gurunya. Pikirkanlah, jika suatu saat Qin Yun Holy Land dalam bahaya, apakah senior akan memilih diam dan tidak berbuat apa-apa? By the way, Qin Yun Holy Land adalah tanah suci Qin Yun ya mo. Lalu kaisar pun berkata lagi, kita juga perlu memiliki kartu as kita sendiri dan senior adalah pilihan terbaik. Ji Xuan, jika kau benar-benar bisa tinggal di sisi senior, kamu tidak boleh pergi. Lalu Ji Xuan pun berkata, apa maksud Anda? Aku tidak boleh pergi, ayah. Ayah, apakah Anda mencegahku untuk kembali ke kerajaan Yan yang agung? Lalu kaisar pun tersenyum menjawab, Ji Xuan, dengan statusmu, pencapaian tertinggi yang akan kau raih di masa depan hanyalah menjadi kaisar Yan yang agung. Tapi bagaimana jika kau ditempatkan di depan eksistensi seperti senior? Di masa depan, aku khawatir pencapaianmu dalam kultivasi akan jauh melebihiku. Sambil ia membayangkan Jiang Chen di sana yang memberikan kekuatannya kepada Ji Xuan. Sambil terlihat juga mereka berdua yang sudah sampai di kediaman Jiang Chen. Di sana Yunlan pun berkata, kita sudah sampai, guru ada di dalam. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan ruangan dari Jiang Chen itu. Dan Jiang Chen pun berkata, bagaimana kalian tahu tempat ini? Lalu kaisar pun menjawab, di kota Yuhua Anda memiliki reputasi yang hebat, tanyakan saja di jalan itu untuk mencari tahu. Lalu Jiang Chen pun berkata, lalu apa alasan kalian berdua datang ke sini? Dan ia pun bergumam, nah mudah bagimu untuk mengetahuinya. Sambil terlihat kaisar itu yang hanya terdiam. Lalu ia pun berkata, lukisan master sangat membantu kami. Kali ini aku datang khusus untuk berterima kasih kepada master dan meminta nasihat terkait masalah melukis. Kebetulan putraku Ji Xuan cukup tertarik dengan seni lukis. Jika putraku cukup beruntung memilikimu sebagai gurunya, aku akan merasa terhormat untuk memenuhi permintaan apapun yang mungkin Anda miliki di masa depan. Sambil terlihat Ji Xuan di sana terkejut berkata, hah? Apa? Melukis? Tapi tiba-tiba ayahnya pun menepok pundak dari Ji Xuan dan Ji Xuan di sana pun berkata, benar, lukisan milik guru membuatku sebagai generasi muda merasa sangat terinspirasi. Jadi aku ingin Anda sebagai guruku dan rajin belajar melukis. Jika aku memiliki berkah ini, itu akan menjadi keberuntungan besar untuk 3 kehidupan. By the way, 3 kehidupan artinya adalah kehidupan sekarang, kehidupan sebelumnya, dan kehidupan selanjutnya ya mau. Sambil terlihat Jiang Chen di sana yang terdiam, lalu ia pun menjawab, tidak bisa, aku tidak berniat menerima murid. Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut dengan jawaban dari Jiang Chen itu. Dan seketika ruangan Jiang Chen itu pun terlihat sepi. Lalu di sana Ji Xuan pun berkata, aku berjanji senior, mulai saat ini aku akan melalui segala rintangan dengan tekad yang kuat dan tanpa ragu. Sambil Jiang Chen di sana pun terkejut, lalu ia pun bergumam, tampaknya aku meremehkan sifat orang lain. Bahkan seorang anak kaya pun dapat menerima kondisi yang sulit dariku, maka tidak apa-apa untuk menerima dia sebagai muridku. Lalu ia pun berkata, karena kamu akan tinggal di sisiku dan membantuku dalam melakukan pekerjaan rumah tangga,
dengan kemungkinan kamu menjadi muridku di masa depan. Tentu saja aku tidak akan memanfaatkanmu tanpa memberikan imbalan. Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut mendengarkan kata-kata imbalan, lalu Kaisar pun berkata, ada hal yang sangat baik. Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen yang mencari sesuatu di sana, dan ia pun berkata, saya belum melukis akhir-akhir ini, jadi saya tidak memiliki lukisan baru. Tapi sambil ia memegang pedang kayu di sana, dan ia pun berkata, pedang ini hanya terbuat dari kayu biasa, tetapi aku mengukirnya dengan penuh perhatian. Di antara banyak karyaku, pedang ini dapat dianggap sebagai sebuah karya masterpiece. Aku ingin memberikannya kepadamu sebagai tanda penghargaan. Sambil terlihat pedang itu yang berkobar membara, dan di sana Kaisar pun terbengung memandangi itu sambil bergumam, ini adalah pedang sejati yang tak tertandingi, sebuah harta karun magis yang sangat menakutkan. Meskipun aku tidak memegangnya di tangan, aku masih bisa merasakan niat pedang yang brilian di dalamnya. Lalu Kaisar di sana pun memberi hormat sambil berkata, karena ini adalah niat guru, maka kita akan bersikap hormat. Jika Anda membutuhkan bantuan kami di masa depan, cukup katakan saja, katakan senior. Sambil Jiang Chen di sana pun bertanya-tanya, dan ia pun berkata, ini hanya sebuah pedang kayu, apa yang begitu berharganya tentang itu? Biarkan saja, kalian berdua, kenapa kalian gelisah? Lalu ia pun bergumam, ini hanya pedang kayu, mengapa harus sebegitu serius? Ataukah memang orang-orang di dunia ini begitu sopan? Sekedar mengingat masa lalu, sepertinya semua orang yang saya temui sejak saya berpindah sangat sopan. Baik pria maupun wanita, bahkan semua murid dari para orang tua, semuanya sama. Bisa jadi bahwa dunia fantasi yang disebut-sebut sebenarnya bukanlah dunia hukum rimba, melainkan dunia cinta dan perdamaian. Sambil ia berpikir keras di sana, lalu ia pun berkata, oh benar, kamu belum menyebutkan namamu. Di sana Kaisar pun menjawab, oh nama juniorku adalah Jisuan. Di sana Jiang Chen pun berkata, Jisuan kecil, mulai sekarang saya akan mengajarimu. Sambil terlihat Jisuan di sana yang tersenyum bahagia, dan ia pun berkata, oke master. Lalu Jiang Chen pun berkata lagi, baiklah, jika tidak ada yang lain, kamu bisa membawa pedang kayu ini dan mulai bekerja. Aku harus pergi sekarang dan ada beberapa hal lain yang perlu aku urus terlebih dahulu. Lalu Kaisar pun berkata, baiklah kakak senior, silakan pergi. Sambil mereka berdua pun memandangi Jiang Chen di sana, lalu Kaisar pun berkata, wah Jisuan, kakak senior sangat murah hati. Sambil ia memandang pedang kayu di depannya itu, dan ia pun bergumam, pedang kayu ini adalah artefak ilahi. Sambil ia mencoba akan memegang pedang itu, dan di sana tangannya pun akan meraih ke kepala pedang itu. Lalu Kaisar di sana pun hanya terdiam, tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena pedang itu pun menggigit tangannya. Sambil terlihat Kaisar itu yang mengibas-ngibaskan tangannya oleh gigitan pedang itu. Lalu Jisuan di sana pun berkata, aku mengerti, ini adalah tes sejati dari kakak senior. Ini sebuah ujian. Ayah, jika kamu tidak melakukan apapun, kamu tidak akan bisa menggunakan artefak yang tidak tertandingi ini, dan kamu telah membuat dirimu menjadi bodoh. Sambil terlihat Kaisar itu dengan muka bodoh digigit oleh pedang kayu itu. Lalu Kaisar di sana pun mengibas-ngibaskan tangannya yang digigit itu hingga ia pun terlihat sangat bodoh di sana. Lalu ia pun berkata, Jisuan, bantu aku memikirkan sesuatu. Lalu Jisuan pun berkata, aku juga tidak tahu ayah. Lalu Kaisar pun berkata lagi, sepertinya aku hanya bisa menggunakan kekuatan. Sambil ia akan mencolok mata dari pedang kayu itu, dan tiba-tiba terlihat ledakan di pedang itu hingga membuat Jisuan di sana pun terbengong. Lalu ia pun berkata, sangat kuat. Dan Kaisar pun berkata juga, Jisuan, jelas bahwa kamu yang akan menjadi muridnya. Bagaimana pendapatmu? Kenapa aku yang diuji? Sambil ia melihat ke arah pedang itu yang menggigitnya, dan Jisuan pun berkata, aku tidak tahu ayah. Dan tiba-tiba ia pun terkejut. Lalu ia pun berkata, aku akan mulai bekerja keras sekarang. Sambil ia membawa sapu meninggalkan ayahnya itu. Lalu Jisuan pun bergumam, harus seperti ini. Hanya aku yang bisa menjalankan tugas yang kakak senior percayakan dengan baik. Hanya dengan begitu kita bisa melewati tes dan melepaskan tangan ayah.
By the way, seseorang pangeran masih mempunyai status yang sangat mulia ya Mok. Tetapi pada saat ini dia dengan jujur mengambil sapu dan melakukan hal-hal yang hanya dilakukan oleh pelayan. Lalu kaisar di sana pun bergumam, anakku telah memberikan banyak usaha bagiku dan untuk kerajaan yang agung. Ketika aku memikirkannya, hukum yang aku terima dari pedang ilahi yang tak tertandingi tidaklah tidak masuk akal. Aku sangat berhutang kepada anakku. Aku juga melihat segala hal yang terjadi di masa lalu. Tapi aku tidak pernah menghiburmu, namun kamu tetap mengatasi semua kesulitan dan merekomendasikan seseorang ahli yang tidak tertandingi kepada ayahmu. Ayah minta maaf padamu, sambil ia menangis di sana dan berjalan menuju ke arah Jiswan itu. Dan di sana ia pun berkata, Jiswan. Lalu Jiswan pun terkejut berkata, ada apa ayah? Ayah tidak perlu terburu-buru, aku baru saja menyadari. Tapi tiba-tiba ayahnya di sana pun merangkul Jiswan dengan sangat erat. Lalu ayahnya pun berkata, pasti sangat sulit bagimu selama ini ya. Dan Jiswan pun berkata, ayah, ada apa denganmu? Lalu ayahnya pun berkata, apa arti kata ini? Sambil terlihat Yunlan di sana yang memandanginya bergumam, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, ini sangat menyentuh. Sambil ia bersama Patriak memandikan Ling Er di sana. Sambil kita diperlihatkan uap peramuan itu yang mendidih hingga membuat pedang itu pun terbengong. Lalu gigitannya yang di tangan kaisar itu pun terlepas. Di sana kaisar pun terkejut berkata, wah, aku bebas, luar biasa. Sambil ia melepaskan rangkulannya dan kaisar pun berkata lagi, apakah ini tes dari kakak senior? Aku tercerahkan. Jiswan, ayah akan selalu merenungkan masa depan, tidak hanya menjadi kaisar yang kompeten, tetapi menjadi seorang ayah yang lebih kompeten. Sambil terdengar Jiswan di sana berkata, ayah, aku akan mendukungmu dalam apapun yang kau lakukan. Lalu kaisar pun berkata, oh Jiswan, anak baikku. Sambil kita diperlihatkan pedang kayu itu yang ngiler dan pingsan akibat menghirup aroma ramuan itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan halaman rumah dari Jiang Chen itu, dan di sana terdapat Jiang Chen yang memegang pundaknya sambil bergumam, sudah lama aku sibuk dengan penyakit Suling Er sampai bahuku rasanya sakit. Halaman depan tampaknya sedang ramai. Sambil ia melihat ke arah kaisar itu bersama anaknya. Sambil kita diperlihatkan kaisar itu yang memegang pedangnya dan mereka semua yang sedang berlatih di sana. Tak lupa juga Jiswan yang sedang menyapu dengan pose yang sangat aneh ya Mok. Sambil Jiswan pun memandangi mereka dan ia pun berkata, walaupun jumlah pengangguran bertambah, mereka masih bisa bersenang-senang. Lalu terlihat dari bawahnya terdapat rubah Tusanmo yang emosi dan ia pun bergumam, apa-apaan ini? Pengangguran tukang makan malah makin banyak. Karena orang-orang makin banyak, makanku jadi dikurangi, padahal itu penting untuk meningkatkan kekuatan sihirku. Ngomong-ngomong, ini kan waktunya aku makan, aku lapar nih. Sambil ia mengerang-erang di sana dilihati oleh Jiang Chen. Lalu Jiang Chen di sana pun berkata, oh ya, ini waktunya memasak. Tapi tidak ada cukup bahan makanan untuk orang sebanyak ini. Di sana rubah Tusanmu pun bergumam, aku akan menolongmu untuk menyingkirkan mereka semua. Lalu tiba-tiba Jiang Chen di sana pun berpikir, lalu ia pun berkata, hei semuanya. Sambil terlihat mereka semua yang menoleh ke arah Jiang Chen. Lalu Jiang Chen pun berkata, jadi sebenarnya tidak ada cukup bahan makanan untuk dimasak. Ayo pergi ke gunung bersama untuk mengumpulkan bahan makanan. Sambil ia menuju ke arah gunung tinggi di sana. Lalu kita diperlihatkan mereka semua yang terkejut dan kaisar pun bergumam, apa ini? Percobaan baru, tas kedua. Sambil terlihat Jiswan di sana terkejut juga bergumam, tas kedua mencari bahan makanan terbaik. Sambil terlihat Patriak bersama Yulan di sana yang terkejut. Lalu Jiang Chen pun berkata, tidak ada penolakan kan? Bagaimana dengan rencanaku? Di sana rubah Tusanmu pun bergumam, untungnya Master sangat baik hati. Di sana Jiang Chen pun bergumam, kurasa mereka tidak akan berani menolak. Datang untuk makan nasi dan memintaku memasak untuk mereka memang agak aneh kan? Sambil terlihat kaisar bersama Jiswan yang bertanya-tanya dan Jiang Chen pun bergumam lagi, memang benar mereka tidak menolak, tapi pendapat orang berbeda-beda. Tapi kalau membahas tentang bahan makanan terbaik,
Sambil terlihat sosok kehitam coklat dan ia pun berkata, aku adalah jamur Matsutake dan aku suka tantangan. By the way, itu adalah jamur Matsutake ya Mo, yang bentuknya tidak asing ya Mo. Nama ilmiahnya adalah Matsutake alias jamur pinus atau jamur Taiwan. Pada dasarnya ini berasal dari Diomycotina dan Trichomonas family ya Mo. Dan ini adalah jamur mycorrhizal oksigen untuk pohon seperti pinus dan lain-lainnya Mo. Memiliki aroma yang unik dan langka di dunia. Ini adalah jamur herbal alami yang berharga. Dan Matsutake yang asli cukup kuat untuk menahan serangan dari kekuatan monster yang menginginkannya selama 10.000 tahun. Dan serangan ganas dari manusia yang terlatih ya Mo. Ia berakar di lahar dan menyerap intisari surga dan bumi ya Mo. Dan tidak mungkin bisa dicabut. Ini berisi puji-pujian Dao yang tidak ada habisnya. Ini adalah disebut juga jamur berkat ya Mo. Sambil terlihat ia yang sedang nongol di sana ya Mo. Tapi tiba-tiba jamur itu pun terkejut dan ia pun bergumam, oh ada pergerakan, oh tidak buruk, ini aroma dari manusia yang kuat. Sambil terlihat gerombolan dari Jiang Chen itu yang menuju ke arahnya. Lalu terlihat kaisar di sana yang bergumam, posisi anakku berada di belakang muridnya. Kali ini kami harus melakukannya dengan baik dan tidak akan kalah. Dua dari yang terbaik dari yang terbaik. Sambil ia pun maju dengan cepat meninggalkan patriark bersama Yunlan itu. Lalu kaisar pun bergumam lagi, yang dua ini agak biasa, tapi mereka juga di antara yang terkuat. Sambil terlihat Yunlan di sana yang bergumam, walau sebagai seorang pangeran, aku tidak membenci pekerjaan kaisar di gunung. Dia benar-benar mudah bergaul dan berbakat. Sambil ia melirik-lirik ke arah Jisuan itu. Lalu di sana Jisuan pun bergumam juga, seseorang perempuan seperti Hibiscus sangatlah cantik ketika dia tersenyum. By the way, Hibiscus adalah nama ilmiah dari bunga sepatu ya Mo. Lalu Jiang Chen di sana pun berkata, ayo berpencar di sini dan berkumpul lagi dalam 2 jam. Sambil terlihat mereka semua yang berpencar. Sambil jamur itu pun bergumam, orang ini aku tidak merasakan gejolak spiritual apapun. Dia pasti seorang pelayan kan? Sambil ia berkeringat dingin karena didekati oleh Jiang Chen. Lalu ia pun bergumam lagi, selama itu bukan pelayan, siapapun boleh melawanku. Si pelayan itu pergi. Yeay. Tapi tiba-tiba terdapat sebuah tangan yang mengarah ke arahnya. Ternyata itu adalah Yunlan yang akan memetiknya. Di sana ia pun berkata, aku dapat jackpot. Sambil ia memegang jamur itu dengan keras hingga seperti anu ya Mo. Lalu dengan cepat ia pun mencabut jamur itu hingga membuat jamur di sampingnya pun ketakutan. Di sana Yunlan pun berkata, 1, 2, 3, dan ia pun mencabut lagi jamur itu. Dan kita diperlihatkan jamur satunya lagi yang akan dipegang oleh Yunlan. Di sana jamur itu pun terlihat sangat malu. Tapi tiba-tiba Yunlan di sana pun terkejut. Lalu ia pun berkata, tarik. Sambil ia pun tidak bisa menarik jamur itu. Ada apa ini? Kenapa begitu berat? Sambil terlihat wajah imutnya itu, dan ia pun berkata lagi, kenapa tidak bisa dicabut? Sambil terlihat jamur itu yang semakin keren, dan ia pun bergumam, cuma kau gadis kecil, kau tidak akan bisa mencabutku. Itu mustahil untuk menarikku keluar. Sambil terlihat jamur itu yang pede karena tidak bisa dicabut oleh Yunlan. Lalu jamur itu pun bergumam lagi, kau masih terlalu muda dan kau tidak akan bisa mencabutku. Tapi tiba-tiba terdapat sebuah tangan yang mengarah ke arahnya, dan ternyata itu adalah Jiang Chen yang dengan mudah mencabut jamur itu. Di sana Yunlan pun berkata, Master, Anda sangat kuat. Sambil terlihat lagi jamur itu yang terbengong berkeringat dingin, dan ia pun bergumam, hanya orang pelayan. Sambil ia dilempar bersama teman-temannya itu, dan temannya pun berkata, hei kawan, kau juga di sini. Waduh, mau jamur ajaib yang kalah. Lalu Jiang Chen pun berkata, cuma mencabut sebuah jamur, lain kali jangan lambat ya. Di sana Yunlan pun berkata, maaf Master, maaf. Sambil terlihat jamur itu yang emosi, dan ia pun berkata, ini tidak mungkin, aku dicabut oleh seorang pelayan. Sambil kita diperlihatkan di sisi lain di waktu yang sama, di sana kaisar pun terkejut entah apa yang terjadi ya Mo. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang berjalan, dan seseorang pun bergumam, Master pergi ke dapur. Di
dia kembali dengan beberapa bahan makanan. Lalu Jiang Chen pun berkata, kembali ke posisi masing-masing dan kerjakan tugas kalian. Dan di sana Kaisar pun seakan-akan mempunyai julukan baru, yaitu iblis penghisap pedang Kaisar Agung Yan ya Mo. Dan Jisuan pun menjadi iblis penyapu Jisuan. Lalu kita diperlihatkan Patriark dengan bukunya sambil ia pun joget-joget di sana. Ia adalah petugas kesehatan Qin Junzi ya Mo. Lalu beberapa saat kemudian Patriark pun mendekati mereka berdua sambil berkata, kalian berdua apa rencana kalian setelah makan malam? Lalu Jisuan pun menjawab, Saintes Hin Yun, by the way, Saintes adalah gelar untuk orang suci ya Mo. Sambil terlihat Kaisar itu yang masih memegang pedangnya dan berbahagia di sana, Jisuan pun berkata lagi, senior memintaku untuk tinggal dan bermain, aku akan menetap. Jadi ayah tidak akan pergi untuk saat ini. Sambil terlihat Yunlan di sana memandangi Jisuan itu yang nyapu-nyapu dan ia pun bergumam, aku tidak menyangka Jisuan tidak bersikap seperti seorang pangeran. Aku merasa lega. Lalu ia pun berkata, tinggal untuk makan malam juga termasuk keberuntungan kecil. Kalian berdua pasti akan terkejut nantinya. Sambil Kaisar di sana pun berkata, apa? Beruntung? Terkejut. Sambil Yunlan pun pergi dari sana berkata, kalian akan tahu jika tiba waktunya. Aku pergi dulu untuk mengganti obat Ling Er. Kalian berdua bisa istirahat sebentar. Halaman depan cukup besar. Lakukan apapun yang kalian inginkan. Sambil terlihat Kaisar bersama Jisuan itu yang hanya terbengong. Lalu Jisuan pun berkata, kalau begitu aku akan lanjut menyapu. Dan Kaisar pun berkata juga, aku akan berkeliling kalau begitu. Sambil Kaisar pun berkeliling di sana dan ia pun melihat ke arah Patriark itu. Lalu ia pun bergumam, Hin Yunzi beralih dari menyanyi dan menari rap dan bermain catur. Sambil terlihat Patriark itu yang di depannya terdapat sebuah catur. Lalu Kaisar pun bergumam lagi, apa ini perlengkapan catur? Sebenarnya permainan catur jenis apa yang membuat Hin Yunzi memasang wajah seperti itu? Tapi tiba-tiba Kaisar pun melihat ke arah catur itu sambil terkejut dan ia pun bergumam, aku tersedot. Sambil ia tersedot ke dalam catur itu dan di sana ia pun merasa kesakitan dan ia pun berkata, apa ini? Sambil ia pun makin terkejut di sana karena seakan-akan ia pun berubah menjadi bidak catur dan ia pun bergumam, aku ada di dalam papan catur. Sekelilingku seketika berubah jadi papan catur raksasa. Papan catur ini sepertinya melingkupi surga dan bumi. Tidak, ini sih sudah menjadi dunia lain. Tapi saat ini semua makhluk hidup di dunia jadi seperti bidak catur hitam dan putih. Apa mereka bisa dimanipulasi sesuka hati? Sambil ia makin terbengong di sana dan ia pun bergumam lagi, aku Kaisar Agung Yan hanyalah sebuah bidak kecil di dalam catur. Tidak, kalau ini dilanjutkan, aku Jin Yuando hilangkan pikiran surgawimu. Sambil terlihat ia pun terbengong di sana, lalu tersadar karena mendengar Patriark yang berkata, ini adalah permainan catur yang dibuat oleh senior. Jika terlalu banyak berpikir, kau mungkin tidak akan bisa membebaskan diri. Untungnya kau menarik dengan tepat waktu, kalau tidak kau bisa hilang akal. Sambil terlihat Kaisar itu yang ngos-ngosan di sana. Lalu Patriark pun berkata lagi, permainan catur ini dibuat oleh senior termasuk surga, bintang dan sebagainya. Awalnya aku juga terkejut. Sambil terlihat Kaisar itu yang menstabilkan pikirannya di sana, Patriark pun berkata lagi, aku tidak menyangka permainan ini bisa mengubah surga dan bumi, tapi dao yang terkandung di dalamnya terlalu besar. Bukan hanya gagal memahami, aku juga tenggelam di dalamnya. Kalau bukan karena perkataan senior, aku pasti sudah kehilangan akal. Pedang kayu milikmu itu juga sama kan? Karena berasal dari tangan senior, itu berisi misteri yang tak terhingga. Sambil terlihat Kaisar itu yang terbengong, Patriark pun berkata lagi, pedang surgawi yang tak tertandingi. Di dunia kultivasi, itu semua adalah pusaka yang superior. Sambil ia membayangkan pedang kayu Jiang Chen yang diberikan oleh Kaisar. Sambil terlihat lagi Kaisar itu yang memandangi pedang itu dengan ternyuh dan ia pun bangga berkata, benar sekali, mengangkat ini membuatku jadi lebih percaya diri.
Sambil ia mendekat ke arah Patria itu dengan sombong, dan ia pun berkata, "Ku beritahu ya, senior memberikan Jiswanku kesempatan untuk menjadi muridnya. Jangan beritahu siapapun. Asalkan lulus tes, Jiswan dan kau ditambah saintes Kim Yun itu akan jadi keluarga. Itu lebih bagus." Sambil ia makin sombong di sana, lalu Patria pun berkata, "Oh, apa iya? Itu bagus." Sambil ia terlihat kesal di sana, lalu Kaisar pun berkata lagi, "Sebuah kesempatan untuk menjadi murid senior dan diberi hadiah pedang surgawi yang tak tertandingi. Kalau kau orang lain, aku khawatir tidak bisa menikmati perlakuan ini." Sambil ia berdebar-debar dengan sombong di sana, lalu Patria pun berkata, "Ayo, walaupun ini tidak sebagus milikmu." Sambil ia mengeluarkan bukunya di sana, dan ia pun berkata lagi, "Senior juga memberitahuku cara untuk hidup kedua kalinya." Sambil ia memperlihatkan isi bukunya itu kepada Kaisar, dan di sana Patria pun berkata lagi, "Kaisar Agung Yan, lihat, inilah bukunya." Dan Kaisar itu pun terkejut berkata, Aku bisa merasakannya. Buku ini berisi kekuatan yang dahsyat." Sambil terlihat ia yang makin muda di sana, dan ia pun berkata seakan-akan ini bisa meledak kapan saja. Buku ini benar-benar akan menolong orang untuk hidup kedua kalinya." Tapi tiba-tiba Patria di sana pun menutup buku itu dengan cepat, dan ia pun berkata, "Kamu terlalu bahagia ya? Uji coba gratis berakhir di sini. Silahkan bayar untuk membaca konten lainnya." Sambil Patria itu pun sombong di hadapan Kaisar, lalu ia pun berkata lagi, "Aku lamban dan merasa kesulitan untuk memahami misterinya. Bagaimana? Apa Kaisar Agung yang sekarang tahu alasannya?" Lalu ia pun bergumam, "Bukuku mantap kan? Akan kusimpan, tidak akan kutunjukkan padamu. Aku marah padamu karena kau sombong." Sambil terlihat Kaisar itu yang ngiler dan iri, dan di sana ia pun berkata, "Ini memang sebuah buku yang tidak biasa, tapi dibandingkan dengan pedangku jelas tidak ada apa-apanya. Tapi Kim Sun Si, kau masih ceroboh. Aku sudah mengingat isi dari halaman itu. Aku mau latihan dulu. Latihan membuatku senang." Sambil ia berpose di sana, dan ia pun berkata, "Bentuk ke-18 dari pemeliharaan kesehatan. Bentuk pertama dari cekungan gunung besi." Sambil terlihat juga Patria di sana terkejut berkata, Apa? Kau masih mengingatnya?" By the way, saling membandingkan pusaka masing-masing ya Mok, seperti anak-anak, namun nama mereka merupakan kelas 1 di dunia kultivasi manusia dan termasuk orang-orang besar yang luar biasa ya Mok. Kemenangan dan kekalahan hari ini, Jin Yongxi kalah dalam lomba ya Mok. Setelah itu semuanya mulai melakukan tugas mereka masing-masing. Jiang Chen keluar saat memasak, dan dia memegang bagian belakang jarum perak di tangannya. Warna dari masing-masing jarum perak ini agak mirip dengan Mitsusake yang dikumpulkan sebelumnya, yang membuatnya jadi tampak ajaib ya Mok. Jiang Chen tidak banyak bicara dan mengeluarkan jarum perak. Dia kemudian menusuk masing-masing dari 49 titik akupuntur Suling Er ya Mok. Sambil terlihat Suling Er di sana yang mandi dengan bugil sambil disensor ya Mok. Lalu di sana Jiang Chen pun berkata, "Baiklah, Suling Er hampir terasa enak. Bukan, obatnya hampir bekerja. Setelah itu ikuti saja petunjukku dan ganti obatnya." Lalu Yunlan di sana pun menjawab, "Mengerti senior." Lalu kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang meregangkan tubuhnya, dan ia pun berkata, "Kalau begitu aku akan lanjut mempersiapkan makan malam." By the way, setelah Jiang Chen pergi, terlihat Patria bersama Kaisar itu yang terbengong. Ternyata ia pun memandangi Suling Er yang sedang bugil mandi di sana ya Mok. Patria pun berkata, "Bukan hanya seluruh efek dari yin surgawi yang memutus meridian akan terlepas, kekuatan spesial yang terkandung di dalamnya juga membantu Nona Ling Er membentuk ulang tubuhnya. Metode jenis apa yang bisa merubah tubuh jadi spesial? Luar biasa." Lalu Kaisar di sana pun bertanya, "Apa maksudmu gadis ini mengidap jin pemutus meridian surgawi dan senior membantunya untuk membentuk ulang tubuhnya?" Sambil mereka berdua pun masih memandangi boba dari Suling Er itu ya Mok. Di sana mereka berdua pun makin sakne memandangi Ling Er itu yang bugil, dan mereka pun berkata, "Ini benar-benar mengejutkan dan menakjubkan."
Tapi tiba-tiba Tusanmo pun datang dan melempar mereka berdua hingga terlempar jauh. Dan Tusanmo pun berkata, kalian bukannya khawatir tentang Yin Surgawi pemutus meridian, malah kalian berdua memanfaatkan situasi ini untuk melihat tubuh dari Ling Er yang seksi itu ya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman Jiang Chen dengan kepulan asap di sana. Lalu Kaisar pun berkata, haruskah kita membantu senior atau hanya tetap berdiam di sini? Lalu Patriark pun berkata, hah? Apa? Membantu? Kau tidak bisa membantu banyak. Hal seperti ini hanya bisa dilakukan oleh senior, dan untuk alasannya kau akan tahu saat setelah makan malam. Sambil terlihat Kaisar itu yang terkejut, dan ia pun berkata, misterius sekali, dan bersambung mok-mok.